Halo adik-adik, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena segala kebaikan dan kemurahan-Nya, sehingga pada saat ini Dia memberikan kesempatan pada kita semua untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Adik-adik, siapkan dirimu, siapkan hatimu, dan siapkan pikiranmu. Pada pagi hari ini kita mau menghadap Tuhan Yesus. Tidak ada yang bicara lagi. Yuk, duduk yang manis. Kita akan menghadap Tuhan. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Lipat tanganmu, tutup matamu dan tundukkan kepalamu. Dia hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus melihatmu sekarang. Apa yang kau lakukan pada pagi hari ini? Engkau sedang beribadah kepadanya. Tuhan tersenyum kepada kalian semua. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih memperoleh kesempatan boleh datang, boleh beribadah kepadamu.
Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hadir Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Bentangkan tangan-Mu, urapi kami, berkati kami pada pagi hari ini, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berdiri yuk. Hap, hap. Oke, kita sudah berdiri. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Memuji nama Tuhan selalu, itu yang harus kita lakukan setiap hari, setiap saat. Puji Dia. Karena Yesus menginginkan kita untuk menjadi sinar bagi Dia. Oke? Yesus menginginkan aku bersinar baginya dimanapun Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Ya adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita bersinar terus. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Adik-adik, saatnya kita akan bermazmur. Yang bawa Alkitab, ayo kita buka Alkitabnya, ya. Kita buka Mazmur. Oke, Mazmur. Udah, Ibu Lena tunggu. Ya, Mazmur
Mazmur 16 ayat 1 dan 2. Oke. Ya. Yuk. Sudah ketemu? Ya, amin. Boleh baca ya. Mazmur 16 ayat 1 dan 2. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ya. Kita tutup, kita taruh. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan satu pujian, ya. Kalian boleh duduk. Kalian boleh duduk. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam sikap doa, kita menghadap Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Kakak harap semuanya selalu bersuka cita. Nah, sekarang waktunya kita untuk belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita siapin hati kita supaya nanti firman Tuhan yang kita dengar bisa kita pahami. Kita minta bimbingan Roh Kudus juga. Kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami bisa kembali datang untuk beribadah, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan membimbing kami agar firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi dapat menjadi pelita bagi hidup kami dan dapat kami lakukan juga di kehidupan sehari-hari. Beri kami hikmat Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Jadi bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Kakak tunggu adik-adik yang ada di rumah untuk buka Alkitabnya. Oke, kakak bacain buat kita semua ya. Dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya,
"Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau cerita dulu nih tentang bacaan Alkitab kita hari ini. Jadi ceritanya, ada orang kaya yang pingin dapetin harta sorgawi, yaitu hidup yang kekal. Dia pengen tahu, gimana sih caranya, apa aja sih yang harus dilakukan supaya bisa mendapatkan hidup yang kekal itu tadi. Hingga pada suatu hari, orang tersebut bertemu dengan Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan. Tuhan Yesus pun menjawab seperti yang ada di ayat 19. Kakak bacain ya. "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Nah, di ayat yang ke-20, orang kaya tersebut bilang kalau dia sudah melakukan semuanya itu sejak masih muda. Tapi ternyata ada satu hal yang kurang yang belum dia lakukan. Nah, pas dia tahu apa yang belum dia buat, dia jadi kecewa dan pergi dengan hati yang sedih. Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa sih yang belum dilakukan, kenapa dan apa penyebabnya kok dia jadi kecewa? Ya, jawabannya adalah karena dia harus menjual semua hartanya dan membagikannya ke orang lain. Padahal kalau kita baca tadi, kita bisa tahu kalau harta yang dia punya itu jumlahnya banyak. Nah, sebelum kita lanjut, kakak mau kasih tahu dulu nih, apa sih bedanya harta sorgawi dan harta duniawi? Kita mulai dari harta duniawi dulu ya. Jadi, harta duniawi itu sesuatu yang bisa bikin kita senang, bahagia, tapi sifatnya itu cuman sementara alias sebentar doang, gak bertahan lama. Kenapa? Karena harta duniawi itu bisa habis, bisa rusak, dan bisa hilang. Contohnya itu seperti uang, rumah, mobil motor, tanah, itu contohnya. Nah, sekarang harta sorgawi. Harta sorgawi itu adalah berkat-berkat yang kita dapat di sorga dan di dunia. Beda sama harta duniawi, kalau harta sorgawi itu nggak bisa hilang, nggak bisa habis, dan nggak bisa rusak. Contohnya itu seperti pengampunan dari Tuhan, kasih Tuhan, terus jawaban dari doa-doa kita, dan nama kita tertulis di surga nanti. Seperti itu bedanya antara harta duniawi dan harta sorgawi. Nah, mungkin adik-adik yang ada di rumah ada yang bertanya-tanya nih, "Loh Kak, kalau gitu orang-orang yang hidup di dunia ini gak boleh cari harta dan jadi orang kaya ta?" Nah, setiap orang pasti butuh uang kan ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi, yang perlu kita ingat kalau harta itu bukan segala-galanya. Boleh kok jadi orang kaya, boleh kok kalau mau punya harta yang banyak, tapi yang perlu kita ingat terus, yang perlu digarisbawahi dan
dicatat nih sama adik-adik yang ada di rumah, selalu utamakan Tuhan Yesus di dalam hidup kalian. Semua yang kita punya itu kan asalnya dari Tuhan Yesus, dan harus kita pakai dengan baik, seperti untuk memuliakan nama Tuhan, dan juga menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kayak apa yang udah kakak bilang di awal tadi, harta dunia itu emang bisa bikin kita bahagia, bisa bikin kita senang. Tapi itu semua tuh cuman sementara, gak akan bertahan selamanya. Dan waktu kita meninggal nanti, kita gak akan membawa harta duniawi kita kan. Justru yang kita bawa adalah tabungan kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus yang udah kita kumpulkan, yang udah kita tabung di kehidupan sehari-hari. Dengan kita mengejar harta surgawi juga akan bikin hati kita dipenuhi sama rasa syukur kepada Tuhan dan kasih ke orang-orang yang ada di sekitar kita, ke orang tua, ke adik, kakak, terus teman-teman, kakak layan yang ada di gereja, semuanya. Kalau kita mau cari kebahagiaan, kita tuh nggak boleh bergantung sama harta duniawi adik-adik. Tapi sebaliknya, selalu menjadikan Tuhan menjadi yang nomor 1 di dalam hidup kita. Dan hidup bergaul dengan Tuhan, seperti rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan memakai apa yang kita punya untuk memuliakan nama Tuhan dan membantu sesama. Jadi seperti itu firman Tuhan hari ini. Adik-adik boleh tutup Alkitabnya, boleh simpan Alkitabnya. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar, sudah kami terima pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya kami tidak hanya mendengarnya, tapi mampukan kami juga untuk menjadi pelaku firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan untuk tidak bergantung pada harta duniawi, tapi ajari kami untuk selalu senantiasa mengumpulkan harta surgawi, dan selalu mengutamakan Engkau, dan menjadikan Engkau menjadi nomor 1 di dalam hidup kami. Kalau sebentar Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau berkati ibadah kami hingga selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak yang sudah memberitakan firman Tuhan. Yang perlu kita ambil yaitu jadikan Tuhan Yesus yang utama dalam hidupmu. Tidak ada yang lain. Dengan cara apa? Mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Yang kedua, jika engkau mengutamakan Tuhan Yesus, dengan cara apa? Dengan cara suka berdoa, suka baca firman, dan suka memuji nama Tuhan. Setiap hari, setiap saat, jangan lupa memuji nama Tuhan, supaya hidup kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan.
Engkau benar, Engkau ajaib, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur pada pagi hari ini boleh memuji, memuja, mengagungkan nama-Mu, boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu yang adalah iya dan amin. Biarlah firman-Mu tidak berlalu dengan demikian saja, tapi firman-Mu boleh menetap dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya menjadi pendengar-pendengar setia, tapi mau melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mencintai Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami juga mengasihi dan mencintai orang tua dan keluarga kami. Yang kedua, kami mau ya Tuhan, kami mau suka berdoa, suka membaca firman, dan kami suka memuji dan memuliakan nama-Mu. Taruh Tuhan roh setia dan roh sukacita di dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang benar. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun, anak Isabel, anak Sisi Nauhan, anak Raisya, anak Excel Marantika, anak Naomi Syauta, anak Gafra Petambonan, anak Alethea Pikauli, mereka yang berulang tahun pada minggu hari ini. Ya Tuhan, berkati seluruh anak layan kami, khususnya juga yang berulang tahun. Berikan mereka panjang umur, berikan mereka kekuatan kesehatan, berikan pada mereka sukacita damai sejahtera-Mu. Berkati dalam sekolahnya, hikmat marifat yang daripada-Mu menyertai seluruh anak layan kami, sehingga anak layan kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Memberkati orang tua dalam pekerjaan, dalam apapun yang dilakukan orang tua, kiranya Tuhan campur tangan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi teman-teman yang sakit. Tuhan pilih, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, agar pada minggu yang akan datang mereka bersama-sama dengan kami boleh beribadah, mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, masih banyak-banyak yang kami mohon daripada-Mu. Inilah doa hamba-Mu yang jauh daripada sempurna, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau
sampai bertemu di minggu depan. Bye. Sampai jumpa lagi.